Sahabat muda Lambu Online terkasih, welcome back to my channel. Kita kembali lagi di acara Bincang Lambu Online yang dikemas dengan acara milenial, santai, namun kali ini lebih serius karena kita akan berbicara tentang liturgi dan kebiasaan-kebiasaan kita yang sesungguhnya adalah kebiasaan yang salah. Baik, kali ini saya bersama Suster Ophelia yang akan membahas terkait liturgi dan kebiasaan-kebiasaan yang salah saat kita berliturgi. Selamat malam, Suster. Selamat malam. Apa kabar, Suster? Luar biasa. Baik, Suster, bisa berikan saya satu contoh dulu. Salah satu untuk contoh mengawali perjumpaan kita kali ini, menceritakan tentang kesalahan yang sering Suster lihat pada saat kita berliturgi. Oke, baik. Terima kasih, saudara. Berbicara tentang kesalahan dalam hal liturgi, kita angkat contoh saja. Salah satu contoh yang sering terjadi itu adalah soal tanda salib. Ya. Tanda salib dalam berliturgi itu yang benar itu hanya 2 kali, awal dan akhir. Pada saat pembukaan dan penutup. Pembukaan dan penutup itu ya. Jadi saat itu saja tanda salib. Tapi yang sering terjadi dalam misa kita itu kita buatnya saya tidak tahu berapa kali. Ya. Ada yang lain itu setelah homili tanda salib, itu salah ya. Lalu saat doa syukur agung, saat imam mengangkat calis atau piala itu umat juga tanda salib, itu salah ya. Tidak dibolehkan, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Oke, baik, sahabat Lambu Online, itu adalah salah satu kesalahan yang sering terjadi pada saat kita berliturgi ya. Lalu kemudian sahabat Lambu Online terkasih, sesungguhnya yang berhak untuk menyampaikan ini adalah Romo Yopi ya. Romo Ompi. Ya, nah, kebetulan kita juga atas izin beliau untuk membuat video ini dan juga sedikit bercerita tentang liturgi praktis. Namun jika terjadi ada kesalahan nantinya pada saat kami berbicara tentang liturgi praktis ini, sahabat Lambu Online dapat menghubungi langsung Romo Ompi selaku ketua komisi liturgi, komisi liturgi Keuskupan Ruteng. Oke, nanti kontak beliau akan kami taruh di deskripsi video ini. Baik, Suster, supaya tidak terlalu melebar, kita akan berbicara sesuai pengamatan dari Suster selama ini saat berliturgi. Ada kesalahan-kesalahan apa saja yang Suster lihat yang dilakukan oleh umat yang menjadi kebiasaan, namun sesungguhnya itu adalah sebuah kesalahan. Ya, oke. Kalau ditanya kesalahan-kesalahan sebenarnya terlalu banyak. Ya. Banyak ya. Terlalu banyak kesalahan yang dibuat oleh umat, tapi sebenarnya kita tidak bisa persalahkan umat ya. Umat tidak tahu apa-apa soal ini. Yang salah itu adalah kita para agen pastoral yang tidak mensosialisasikan berliturgi yang sebenarnya sesungguhnya itu bagaimana. Ya. Tetapi kita tetap bersyukur ya bahwa iman umat itu tetap bertumbuh dan berkembang bukan karena kesalahan atau kebenaran dari liturgi itu. Baik, karena kita berbicara tentang kesalahan dan kebenaran dalam tata cara berliturgi, kita bicarakan sedikit sejauh yang kita bisa bicarakan saat ini. Tadi saya sudah angkat soal contoh ya, contoh dalam tanda salib. Lalu contoh-contoh lain dalam hal gerakan tubuh ya, gerakan tubuh. Jadi kapan kita berdiri, kapan kita duduk, kapan kita berlutut. Saat kita memasuki pintu gereja, saat itu kita sudah membuat tanda salib pribadi, bukan secara sakramen ya. Jadi kita masih membuat tanda salib doa itu secara pribadi, hubungan saya dengan Tuhan, bukan secara sakramen liturgi itu sendiri, sakramen ekaristi belum sampai di situ. Jadi kita ambil air berkat, kita buat tanda salib, lalu kita berlutut ya. Saat kita mau masuk di tempat duduk di kursi itu, kita harus berlutut. Menghormati altar. Ya. Menghormati altar. Ya, kita berlutut menghormati altar atau menghormati tabernakel. Ya, kita menghormati tabernakel. Terus saat kita berlutut ya memang harus benar-benar berlutut, bukan yang tekuk lutut itu ya, bukan tekuk lutut itu saja. Karena kebanyakan yang saya lihat hanya tekuk lutut ya. Saya tidak bisa praktik. Saya bisa bertekuk lutut, tetapi lutut harus memang benar-benar sentuh menyentuh lantai ya. Nanti jadi akan Suster praktekkan ini ya, dan nanti akan kita tampilkan di bagian akhir ya, di bagian akhir. Terus ketika mungkin kita ada masalah dengan lutut, kita bisa bow down. Bow down artinya kita membungkuk ya, membungkuk kepala ya.
kita membungkukkan kepala kita. Jadi seperti itu. Jadi itu. Lalu hal lain, ketika perarakan masuk, ya, imam dan ajuda, para petugas liturgi semua, saat perarakan masuk, itu umat itu wajib hukumnya itu berdiri, ya, wajib hukumnya itu berdiri, bukan duduk dengan pangku kaki, ya. Yang saya lihat sebagian itu mungkin karena merasa dirinya terlalu wow gitu ya, ngapain, mungkin seperti itu ya. Jadi juga ada masih duduk dengan main handphonenya, duduk dengan pangku kaki. Sebenarnya ini sikap-sikap yang kurang bagus, ya, sikap-sikap yang kurang bagus. Sekarang ini berhadapan dengan Tuhan, ya, bagaimanalah sikap saya sebagai seorang hamba, ya, seorang hamba, sikap seorang hamba itu bagaimana. Jadi kita harus berdiri, jadi bukan berlutut atau bukan juga duduk. Lalu saat kemuliaan, saat Tuhan kasihanilah, ya. Jadi kapan kita berdirinya itu sejak perarakan itu, ya, sejak perarakan, lalu salam pembuka, lalu Kyrie itu penyesalan batin itu ya, Kyrie itu, lalu kemuliaan, lalu doa pembuka. Setelah doa pembuka baru kita boleh duduk saat kita mendengarkan firman Tuhan. Saat itu baru kita boleh duduk, ya. Saat memasuki liturgi bacaan, ya, baru kita liturgi sabda, ya, bukan liturgi bacaan, maaf ya, liturgi sabda, baru kita boleh duduk. Kenapa? Di situ kita menunjukkan sikap kita sebagai murid yang mendengarkan, ya. Jadi sikap-sikap itu semua punya arti. Mengapa kita berdiri, mengapa kita berlutut, mengapa kita duduk. Jadi saat kita mendengarkan bacaan, saat itu kita duduk karena posisi kita sebagai murid, yang siap mendengarkan. Lalu saat membacakan firman Tuhan, ya, membacakan sabda Allah, seorang lektor atau lektris, dia membacanya demikian, bacaan dari, ya, bukan pembacaan, iya, bukan pembacaan dari bab sekian, ayat sekian sampai sekian, tidak. Judul juga tidak boleh dibacakan, ya, itu tidak boleh dibacakan. Jadi kita langsung saja bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada bla 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 bla, ya. Jadi, nah pada bagian akhir setelah alinea terakhir itu, setelah tanda titik penutup itu harus beberapa detik, ya, jangan disambung saja demikianlah sabda Tuhan, jangan. Itu harus dijeda dulu, mata lihat ke umat, kemudian demikianlah sabda Tuhan, sehingga umat memahami, oh ini yang disampaikan, ya. Jadi saat kita membacakan bacaan itu pun harus ada kontak eye, perhatikan tanda baca, ya, perhatikan tanda baca, jangan sampai Yesus para murid berbondong pergi ke hutan misalnya. Ya, jadi harus diperhatikan itu tanda baca itu, biar firman yang disampaikan itu memang benar-benar masuk ke dalam hati umat dan dimengerti, dipahami, seperti itu. Oke, baik, ya. Suster, mungkin tidak kalah penting juga kita mesti harus tetap memperhatikan cara kita berpakaian, ya. Iya. Saat kita berada di gereja ataupun hendak ke gereja, mestinya harus berpakaian yang lebih santun, lebih santun, ya. Oke. Ada tambahan lagi, Suster, yang Suster amati sendiri pada saat Suster mengikuti liturgi di gereja. Ya, tadi Nanas berbicara soal pakaian, harus ada tata cara pakaian liturgi. Tentu kita tahu yang sopan, yang santun, ya, bukan yang tali satu, yang rok mini, yang tidak sesuai gitulah. Ya, kita semua orang Manggarai, orang Flores, ya, pasti tahu bagaimana pakaian liturgi yang sesuai. Terikat juga dengan adat soal pakaian, ya. Jadi gereja sudah menentukan minggu ketiga itu kita memakai pakaian adat tradisional. Ada pepatah bilang seresminya pestanya orang Manggarai tidak lebih resmi daripada saat mengikuti perayaan adat. Gereja. Iya. Jadi Suster, ada lagi mungkin satu dua hal lain untuk liturgi sabda ini? Untuk liturgi sabda saya rasa demikian.
Ya. Oke, baik, sahabat Lambu Online terkasih, terima kasih banyak sudah ikut menonton video ini. Ada begitu banyak tentu kesalahan yang telah terjadi yang sudah menjadi kebiasaan kita, namun tidak ada salahnya jika kita mulai memperbaikinya kembali agar senantiasa kita lebih erat lagi berhubungan dengan Tuhan. Akhirnya marilah kita berpartisipasi secara aktif dan sadar setiap kali kita mengikuti perayaan liturgi, dan juga dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuannya sebagai tanda dan bukti bahwa kita mengasihi Kristus dan gerejanya. Sahabat Lambu Online terkasih, untuk terus mensupport kami, mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan komen di channel ini, dan juga kita akan membahas lagi tentang liturgi Ekaristi di part yang kedua. Akhirnya saya bersama Suster Ovi pamit undur diri. Apabila ada kesalahpahaman, kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.